selamat siang buat Bapak Ibu, yaitu buat Ibu Olsi dan Ibu Novi. Ya, salam. Juga Pak Gusta, shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada siang hari ini kita akan memulai IHT daring kita. Baik, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan IHT daring pada siang hari ini, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Ibu Novi dan Ibu Olsi, ya sebelum kita memulai kegiatan IHT daring pada siang hari ini, kita akan masuk dalam ice breaking. Untuk itu kepada Ibu Novi, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, kita akan memulai ice breaking. Jadi sebentar kita bisa menyanyikan dan sambil kita melakukan gerakannya. Bapak Ibu sudah tahu lagu hahaha? Ya, bisa kita Ya, sama-sama. bisa. Nanti Bapak Ibu melihat gerakan saya dan mengikuti saya. Jadi kita bisa mulai. Ya. Ya, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Novi yang sudah memimpin ice breaking. Semoga dengan ice breaking ini menambah semangat dan sukacita kita dalam mendengarkan materi IHT daring yang akan disampaikan oleh Ibu Olsi, yaitu dengan topik literasi digital. Kepada Ibu Olsi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Gusta. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai IHT, mengenai perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Saya akan menampilkan materinya. Dapat terlihat kok, Bapak Ibu? Ya. Ya, sudah. Sebelum kita memulai materi, ada pertanyaan. Ini sudah ada tugas PPT literasi. Tugas literasi untuk diri sendiri. Di situ ada pertanyaan. Saya minta salah satu peserta, Pak Gustaf, untuk menjawab atau menceritakan pengalaman Bapak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi TIK pada pekerjaan Bapak. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan pengalaman saya secara pribadi sebagai guru kejuruan dalam memanfaatkan TIK, bahwa teknologi informasi itu sangat bermanfaat mendukung ya proses pembelajaran, misalnya itu Facebook ataupun WhatsApp. Dengan WhatsApp kita bisa berkomunikasi dengan siswa, ya kita juga bisa melakukan ini video call, yaitu dalam hal untuk mempresentasikan materi, ya atau ya membagikan video pembelajaran kepada siswa. Nah, manfaat dari ini TIK lainnya itu adalah mempermudah pekerjaan guru, yaitu dalam hal berkomunikasi dengan siswa, menjangkau siswa, ya lebih-lebih pada masa pandemi COVID ini. Jadi ini dengan TIK, ya kita bisa menghemat waktu, kemudian mempermudah kita dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan berkaitan dengan proses belajar mengajar. Kita bisa men-share tugas, men-share ulangan harian, begitu juga siswa bisa mengumpulkan melalui ya media sosial, apakah itu email atau WhatsApp. Waktu saya kembalikan ini. Baik, terima kasih Pak Gusta. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Gusta. Dengan adanya perangkat TIK yang
semakin modern di hari-hari ini, sangat membantu seorang guru, apalagi pengajar seperti kita ini untuk membagikan materi atau dapat berhubungan dengan anak didik kita. Pada Pak Gustaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, Ibu Novi, Pak Gustaf, kita akan masuk pada materi, yaitu perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Apakah muncul di dalam layar Bapak Ibu kok? Sudah, Ya, sudah Ibu. muncul. Oke, itu topiknya kita akan masuk. Jadi perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak itu ada laptop, ada juga komputer. Di situ contohnya di sini komputer, desktop, laptop, atau handphone, atau smartphone dengan ragam sistem operasi Google untuk Android, Microsoft Windows itu iOS dari Apple. Berikutnya, setiap perangkat TIK seperti komputer ya, atau desktop atau laptop dan handphone atau smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada saat produk-produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut mulai hadir pada saatnya. Anda perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut. Antara lain, yang pertama itu ada sistem operasi yang digunakan. Kita perlu tahu itu. Yang berikutnya, ukuran RAM yang ada di dalam alat yang kita gunakan seperti komputer atau handphone. Yang berikutnya, besarnya ROM. Itu juga perlu kita ketahui agar kita, kalau misalnya kita menginginkan hal-hal yang baru untuk kita beli dengan komputer dan laptop atau handphone, kita terlebih dahulu perlu mengetahui ketiga hal ini. Yang berikutnya, ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer atau desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows dan handphone atau smartphone berbasis Android, antara lain sebagai berikut. Jadi ini cara-caranya. Yang pertama itu untuk Windows 10, tips yang pertama melalui About Your PC maksudnya. Yang pertama untuk mengetahuinya kita buka dulu Start maksudnya yang ada tanda di bawah kanan laptop. Klik menu Start tersebut, biasanya ada di Windows Taskbar sebelah kiri bawah. Oke, yang kedua, saat jendela menu Start terbuka, langsung ketik About Your PC, lalu tekan Enter. Tips yang kedua, melalui sistem informasi. Yang pertama, buka menu Start. Yang kedua, ketik sistem informasi, lalu tekan Enter. Itu tips untuk Windows 10 ya, kawan-kawan. Yang berikutnya kita masuk pada tips yang untuk untuk Windows 7. Untuk mengetahui Windows 7, yang pertama, tips yang pertama melalui Properties pada My Computer. Buka menu File Explore. Yang kedua, arahkan kursor pada My Computer, lalu klik kanan. Yang berikutnya, saat jendela pilihan terbuka, arahkan kursor pada Properties, lalu klik kiri. Untuk tips yang kedua, melalui instruksi Dixduck. Yang pertama, tekan lambang Windows dan huruf R pada keyboard komputer atau desktop secara bersamaan. Yang berikutnya,
jendela fitur room di sebelah ini akan muncul, ketik diktat pada kolom isian atau open, kemudian tekan enter atau klik OK. Ini seperti gambar yang ada di bawah sini Bapak Ibu Guru. Ini gambar contoh tampilan jendela disk pada Windows 10 atau menu komputer pada Windows 7. Iya, yang berikutnya perangkat jenis gawai berbasis Android. Yang pertama tadi itu kita belajar tips-tips tentang laptop. Yang kedua ini tentang HP Android. Untuk handphone atau smartphone berbasis Android, tips yang pertama melalui menu setting dan pengaturan. Yaitu caranya temukan ikon atau aplikasi setting yang ada pada komputer, pada handphone maksud saya, terus dan klik untuk membukanya. Berikutnya, pada menu setting atau pengaturan, temukan menu about phone dan atau tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Pada yang ketiga itu pada menu about phone atau tentang perangkat, temukan software informasi, device informasi atau info perangkat lunak dan klik untuk membukanya. Iya, itu Bapak Ibu informasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jadi, halo Ibu. Ya, iya. Ya. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan sudah jelas. Jadi sudah menambah informasi pengetahuan kami. Ketika kami memiliki laptop atau memiliki HP, kami sudah harus tahu spesifikasi inti dari laptop atau HP yang kita gunakan. Begitu juga kalau kita mau punya rencana untuk membeli HP atau laptop yang baru, kita harus mengetahui spesifikasinya seperti apa, kapasitas RAM, ROM-nya, kemudian kapasitas penyimpanannya itu berapa giga. Jadi informasi yang Ibu sampaikan hari ini sangat bermanfaat sehingga kita tidak tertipu pada saat kita membeli ya laptop ataupun handphone. Ya, saya kembalikan. Baik, Ibu Gusta. Iya. Terima kasih Pak Gusta. Kalau begitu sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada operator. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ulsi yang sudah menyampaikan materi untuk pada siang hari ini. Untuk itu, demikianlah IHT daring pertemuan kita pada siang hari ini dan kita akan lanjutkan IHT daring berikutnya. Ya, sampai jumpa Ibu.